Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Hari ini Kak Vista tidak sendiri. Kak Vista bersama dengan Kak Yuli, Kak Ito, dan Kak Roni. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Allah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Mengampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mengangkat pujian Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus
Tuhan. Baik adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu, kita mengangkat pujian Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau berembang fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Nah, baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yosi, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Bapa atas semua penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami telah sampai di tempat ini pada saat ini Bapa. Kami telah mendengarkan firman, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan pada saat ini kami akan bersiap untuk mendengarkan firman kebenaran Bapa. Engkau memberkati, Kak Yosi akan membawakan firman ini, agar firman ini dapat menjadi penopang dan penuntun dalam perjalanan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya puji Tuhan, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yosi. Mungkin ada yang belum kenal, tapi sekarang Kak Yosi perkenalkan diri ya. Nama kakak adalah Kak Yosi. Kak Yosi dari Rayon 2. Hari ini Kak Yosi akan membawakan firman untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Semuanya angkat tangannya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati kehidupan ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa kami, sucikan kami agar kami siap datang di hadapan Tuhan. Amin. Oke, now sekarang kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Semuanya sudah ada Alkitab di tangan. Oke, sekarang kita akan buka sama-sama di Perjanjian Lama. Kira-kira itu di bagian depan atau bagian belakang ya? Oh iya, bagian depan Perjanjian Lama. Oke, kita akan baca sama-sama dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Kakak akan bacakan untuk kita semua.
menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu itu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita tentang mujizat yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel dan untuk kita juga tentunya. Nah, adik-adik masih ingat kisah tentang bagaimana Musa diutus oleh Tuhan? Ya, peristiwanya tentu saja dimulai ketika dia masih bayi. Saat itu dia dibuang, tapi akhirnya oleh karena rencana Tuhan, dia diangkat oleh putri Firaun. Tetapi di tengah jalan, ketika dia sudah besar, terjadi sesuatu hal yang buruk. Dia melihat, kenapa itu orang Mesir menindas-nindas bangsa Israel? Marah dia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia membunuh orang itu, membunuh tentara Mesir itu, dan akhirnya semua jadi kacau balau. Akhirnya dia lari, dia kabur, dan saat itu Tuhan utus dia lewat lidah api di gunung Horeb, di mana berupa semak yang terbakar tapi tidak hangus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan terus menunjukkan bahwa Musa, kamu harus pergi, kamu harus beritahu supaya orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Karena aku sudah mendengar teriakan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah semakin susah di Mesir. Karena orang Mesir suruh kerja keras, membangun segala hal, membangun bangunan mereka.
mereka. Dan kerjanya sangat amat berat, disiksa kalau terlambat, kalau bergerak sedikit saja dan penuh dengan darah dan hidup mereka takut. Apa yang terjadi? Terjadilah banyak mujizat yang Tuhan buat hanya untuk membuat Fir'aun mengeluarkan bangsa Israel. Mulai dari tongkat jadi ular, terus kemudian tangan yang dimasukkan ke baju lalu kusta, lalu kemudian sembuh. Dan masih lagi banyak mujizat lainnya ketika Firaun tidak mau dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Walaupun bangsa Israel di dalamnya, tapi mereka tidak mengenai itu. Mereka tidak merasakan itu karena perlindungan Tuhan luar biasa. Anak-anak pasti masih ingat kan dengan 10 tulah? Ya, air berubah jadi darah, katak, debu yang diubah kemudian jadi nyamuk. Jadi air jadi darah, katak, nyamuk, lalat, ternak-ternak mati, lalu barah atau borok luka di badan, hujan badai, hujan es, belalang, lalu kematian anak sulung, dan masih banyak. Dan itulah 10 tulah yang diberikan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu baru ternyata Firaun sadar. Dan saat itu akhirnya tiba saatnya mereka untuk menyeberang laut Teberau. Saat itu anak-anak, ketika bangsa Israel mau pergi, mereka masih ragu. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa dan kepada bangsa Israel dengan memberikan tiang awan, tiang api, perlindungan kepada bangsa Israel sepanjang hari. Saat itu ketika mereka sudah sampai di tepi laut Teberau, mereka panik. Mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke depan ada laut. Di belakang tentara Mesir lagi kejar. Mau buat apa? Semua orang berteriak menyalahkan Musa dan Harun. Kenapa harus kayak begini? Lebih baik kita mati saja di Mesir, tapi di atas daging, daripada mati di sini tenggelam. Buat apa? Malu-maluin saja. Apa yang terjadi? Musa berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu ke atas air itu. Apa yang terjadi? What happened? Air itu, air laut itu, ketika tongkat Musa diarahkan, dia terbelah menjadi 2. Luar biasa. Apakah pernah anak-anak melihat hal seperti itu? Pernah ada lihat hal seperti itu? Itu terjadi karena mujizat Tuhan sayang sama kita. Dan akhirnya bangsa Israel bisa keluar melewati daerah yang kering, padahal itu laut sebelumnya. Dan tembok kiri kanan itu adalah laut yang selalu bergelung seperti ini, sedangkan mereka bisa jalan dengan aman di tengah laut. Apa yang terjadi ketika bangsa Mesir mau menyerang, tentara Mesir mau kejar? Tuhan melihat sulit orang Israel pergi cepat. Lalu setelah orang Israel keluar dengan selamat dari laut itu menuju ke arah sebelah sana, Tuhan menggulingkan, mengoyakkan kembali itu air laut kembali ke tempatnya. Dan pada saat itu tentara-tentara Mesir sementara mengejar bangsa Israel. Dan anak-anak sudah tahu, adik-adik sudah tahu ceritanya kan? Mereka semuanya mati. Hanya beberapa saja yang selamat untuk lari lapor ke Raja Firaun. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, adik-adik? Kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan mujizat dalam bentuk apapun. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Mana pernah anak-anak lihat air tiba-tiba dia berubah jadi darah? Itu karena kuasa Tuhan, seperti yang terjadi di tulah itu. Lalu anak-anak lihat juga kuasa Tuhan, bagaimana mungkin air dari laut dia bisa terbagi seperti itu dan ada bagian yang kering dalam waktu yang cukup lama menjadi tembok di kiri kanan, orang bisa lewat. Itu luar biasa. Anak-anak, hari ini kita belajar. Kita tahu sekarang kita ada dalam suasana COVID-19, di mana akhirnya memaksakan diri kita harus belajar dari rumah, kita harus kerja dari rumah, kurangi waktu untuk jalan-jalan dengan teman-teman, kumpul-kumpul di mall, melakukan hal-hal yang bersama-sama dengan orang. Mungkin kita juga merasa saat itu, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Di depan ada laut Teberau, bagaimana mau nyebrang? Di kiri kanan tidak bisa, itu sudah laut, bagaimana? Di belakang mau lari, bagaimana? Tentara Mesir mengejar dan pasti akan mati. Anak-anak, kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat apapun, Tuhan juga sanggup melakukan mujizat untuk anak-anak. Mungkin anak-anak merasa capek, malas di rumah, tapi lakukan saja. Tuhan pasti akan melakukan mujizat untuk anak-anak, memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk anak-anak. Yang kedua, selain tetap percaya pada mujizat Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Yang kedua adalah Tuhan sanggup memakai kita yang punya banyak kelemahan
untuk menjadi lebih luar biasa karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa kita. Karena Tuhan bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Jadi hari ini anak-anak, adik-adik, kita belajar dua hal, yaitu Allah sanggup melakukan segala perkara yang mujizat yang luar biasa melalui hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin seperti air laut tadi. Lalu yang kedua adalah percayalah, Tuhan pasti pakai anak-anak, memberkati anak-anak seperti Musa yang sempat lari dari tanggung jawab, tidak mau tahu, bilang aduh aku tidak bisa ngomong, tidak bisa ini. Tapi Tuhan tetap pakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetap percaya pada Tuhan. Ketika anak-anak berserah, percaya pada Tuhan, Tuhan akan berkati anak-anak bahkan dari kelemahan sekalipun. Sampai jumpa, God bless you, shalom. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan ceritakan. Kak Ito mau tanya nih, temanya apa lagi? Yang lebih keras. Oh iya, Allah berkuasa. Oke, kita mengucap syukur, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya masih jalan-jalan, ayo. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, boleh kami mengerti, pahami, dan dengan tuntunan Roh Kudus, firman-Mu boleh kami laksanakan dalam tiap hari lepas hari kami. Terpuji nama-Mu, kini kekal selamanya. Amin. Oke. Baik adik-adik, merespon firman yang sudah kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Kita lanjutkan lagi dengan lagu Jalan Serta. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh hari ini boleh mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu yang boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati kami anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam setiap masa depan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, biarlah Engkau memberkati kami di mana kami akan mengikuti sekolah online dari rumah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu di mana yang telah naik kelas, Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, biarlah mereka boleh rajin belajar walaupun mereka sekarang belajar online. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati untuk selalu rajin mengikuti ibadat sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, Engkau juga boleh memberkati orang tua mereka dalam tugas pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah mendidik anak-anak untuk selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus, kami sebagai pengajar PAR, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, biarlah selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa manis surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini telah usai. Tapi Abu Karoni, kira-kira kapan kita ketemu lagi? Pastinya minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke, untuk itu akan tutup sekolah minggu ini dengan pujian usai sekolah minggu.
Yuk adik-adik, kita bangkit Ayo, berdiri semangat, yang semangat. Ayo, lebih semangat lagi. Usai sekolah minggu, hari minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sekali lagi. Ya, semangat lagi. Usai sekolah minggu, hari minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, salam.